Kudu rono. Oh, emang dia bayi. Putri
Bos Rohman, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pesertanya sudah bergabung semua atau belum bergabung? Untuk Desa Kedung Jajang, Unirlor, kemudian untuk hukum, monggo segera gabung supaya si meeting hari ini bisa segera kita mulai. Langsung saja, Nge, sudah mulai akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Aksanul Inam, Esos, Laku Kabid Pemdes, Bina Pemdes, di Lumajang. Yang terhormat Bapak Agung Haryono, SKM,
selaku PSM dan narasumber kita hari ini, serta Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Sekdes, perangkat desa, dan rekan-rekan pendamping yang mengikuti webinar hari ini tentang pentingnya literasi keuangan aparatur desa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada berkat rahmatnya Allah SWT, kita masih bisa bertemu melalui daring, yaitu dalam jaringan sosial ini pada Zoom meeting JPKB untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua. Amin. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, eh, yang bertemakan tentang pentingnya literasi keuangan bagi aparatur desa. Perkenalkan, saya Rahman Setiawan selaku host. Posisi saya adalah tenaga pendamping desa. Saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam sesi hari ini. Kemudian untuk pemaparan lebih lanjut, saya persilakan kepada Bapak Aryono, SKM, untuk segera memaparkan. Saya sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat nih. Yang terhormat kepada Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bapak Aksanul Inam Esos, yang kami hormati juga Bapak Ibu yang hadir dalam acara Jumat Berkah Kentang Pedas pada Jumat kali ini. Jalan-jalan ke Kota Baru dengan memakai baju baru. Kentang pedas update ilmu selalu dinanti dan selalu ditunggu. Oke. Sarapan pagi dengan roti sambil ditemani minum kopi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dipenuhi rezeki. Gitu, oke. Jadi tetap semangat di Jumat ini sambil menimba ilmu dari kentang pedas. Oke. Lanjut ke materi hari ini, oke, terkait dengan pentingnya literasi bagi Bapak Ibu yang ada di desa terkait dengan bagaimana nantinya Bapak Ibu memahami apa itu literasi keuangan dan apa saja peran dan fungsinya di desa gitu guys. Mohon izin share. Kita ini sama-sama belajar nih Bapak Ibu karena ini sudah saya juga belajar juga nih. Yang saya tanyakan pertama Bapak Ibu adalah apa sih menurut Bapak Ibu literasi itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat nggih. Di kolom chat apa sih literasi menurut Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ini? Mungkin bisa Bapak Ibu tulis di chat nggih. Apa sih literasi menurut Bapak Ibu? Gitu. Yang Bapak Ibu pahami selama ini. Kalau berbicara literasi itu terkait apa sih gitu? Yuk bisa kita dua arah nih. Jadi nggak hanya saya aja yang berbicara, jadi semuanya juga bisa. Tuh. Yuk bisa ditulis di chat. Apa sih literasi menurut Bapak Ibu? Literasi itu ya sumber sumber bacaan. Sumber bacaan, gitu. Monggo, Bul. Terus apalagi literasi? Kalau bicara literasi itu terkait apa sih gitu? Kan Bapak Ibu biasanya literasi digital gitu, literasi keuangan. Nah, itu apa sih literasi sebenarnya? Bahasa apa sih gitu? Makanan apa sih ini gitu? Ada yang mungkin bisa berpendapat. Nah, ini ada yang bahas literasi itu keilmuan, pemahaman atau kecakapan. Itu ada lagi. Kan Bapak Ibu sering ya bicara tentang literasi digital gitu. Di desa harus ada literasi gitu. Apa sih literasi itu? Ya, literasi itu terkait dengan sumber bacaan dan Mm-mm. kemampuan kita seberapa 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 jauh kemampuan kita memahami
sumber bacaan itu gitu loh. Betul. Pemahaman saya loh. Ya, betul, Pak. Nah, ini ya kita akan lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, apa sih literasi? Literasi itu ada 3 poin yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu membaca dan menulis dengan baik dan benar. Jadi kemampuan membaca yang benar, membaca yang sesuai dengan apa yang ada di buku bacaan tersebut. Jadi tidak menimbulkan multitafsir gitu ya. Dan menuliskannya setelah kita membaca juga dapat menuliskannya sesuai dengan apa yang sudah tadi kita baca tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengetahuan atau keterampilan. Jadi kalau berbicara tentang literasi, berarti berbicara tentang pengetahuan atau terkait dengan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi kalau misalkan literasi keuangan, berarti nanti kita berbicara terkait dengan pengetahuan atau keterampilan dalam bidang keuangan. Kalau literasi digital berarti bagaimana cara kita untuk melaksanakan atau melakukan keterampilan atau dalam bidang literasi terutama terkait dengan digitalisasi. Atau bisa jadi adalah kemampuan kita untuk mengolah informasi. Jadi informasi itu kan data ya, hanya informasi itu adalah berupa data, kemudian bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan dan mengolah data tersebut sehingga dapat mudah diterima dan dipahami oleh semua orang. Gitu. Nah, terus apa itu literasi keuangan? Nah, berarti menunjuk pada menilik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti literasi keuangan adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui, memiliki keterampilan dan keyakinan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Jadi nanti di sini pentingnya literasi keuangan apa sih? Adalah bagaimana nantinya keuangan tersebut dapat mensejahterakan keuangan yang ada di masyarakat, baik itu maupun diri sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi intinya adalah literasi keuangan itu adalah terkait dengan pengetahuannya, keterampilan atau skill, dan keyakinan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Ini diambil berdasarkan dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017. Nah, ada beberapa tingkatan ya dalam literasi. Yang pertama adalah yang paling dasar, yaitu non-literated. Jadi tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Pokoknya dia punya uang, itu nggak tahu mau diapain. Pokoknya bisa dibelanjakan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya pengetahuan, fungsi, dan manfaat bagaimana produk dan jasa keuangan itu mereka pahami dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah dia punya kemampuan literasi tetapi rendah atau sedikit ya, less literate. Adalah tidak memiliki pengetahuan secara cukup untuk mengetahui apa sih manfaatnya, hak dan kewajibannya serta resikonya jika kita memilih salah satu produk dan jasa keuangan yang ada sekarang ini. Jadi dia hanya memiliki pengetahuan sedikit. Oh, kalau misalkan ini hanya resikonya ini, tapi mereka tidak mengetahui apa itu keuntungan kerugian, tidak mengetahui sama sekali. Kemudian sufficient literate ini adalah yang middle ya, yang tengah-tengah, yaitu mereka sudah memiliki pengetahuan cukup terkait dengan produk dan jasa keuangan yang sudah ada saat ini, baik itu melalui tabungan, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi adalah well literate. Ini yang tingkatan paling tinggi di mana mereka memiliki pengetahuan akan produk dan jasa keuangan secara baik sehingga mereka memiliki manajemen resiko ya. Jadi tahu resikonya apa sih kalau misalkan nantinya terjadi ketidakstabilan, ada inflasi dan lain sebagainya. Jadi mereka tahu, oh kalau saya pakai tabungan, kalau pakai investasi itu nanti dapat seperti apa ke depannya. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih ya dibandingkan dengan beberapa lainnya. Kemudian dalam aspek literasi itu ada beberapa nih terkait dengan tingkatannya. Pertama, kalau yang dulu di tahun 1998, dan Paul itu eh, ya ya terkait dengan aspek literasi itu membagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah dasar keuangan pribadi di mana kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya ya terkait dengan bagaimana cara mengelola keuangan pribadi yang ada 17 itu ya mulai dari menabung, investasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui apa itu tabungan dan pinjaman.
yang sudah kita jelaskan pada waktu itu. Kemudian juga di sini juga masih terbatas pada asuransi dan investasi. Jadi literasi itu terkait yang terdahulu yaitu tahun 1998 hanya membahas terkait dengan bagaimana terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi, kemudian terkait dengan tabungan dan pinjaman, kemudian asuransi serta investasi. Tapi setelah tahun 2012 sudah ber, anu ya mengalami perubahan ya lebih mengenal yang namanya pengelolaan resiko. Jadi sudah mengetahui misalkan kalau kita melakukan asuransi ataupun investasi apa sih resikonya, baik itu resiko yang kecil, sedang sampai pun resiko tinggi. Nah, tetapi kalau yang terdahulu masih ya golongannya CEP involved itu masih belum mengetahui terkait pengelolaan resiko. Kemudian di tahun 2017 ini semakin tambah ya pengetahuannya, keterampilannya, serta adanya keyakinan bahwasannya, oh saya ini ingin melakukan tabungan ataupun melakukan investasi karena mereka sudah mengetahui terkait dengan resiko-resiko apa yang akan didapatkan atau diterima apabila memilih salah satu daripada hal tersebut atau tabungan atau investasi atau pengelolaan kredit maupun pinjaman. Nah, jadi ada pepatah ya atau motivasi ya dari Warren Buffett yaitu adalah the best investment you can make it in yourself. The more you learn, the more you will earn. Jadi semakin Anda banyak belajar atau mengetahui terkait dengan literasi keuangan ini, maka selain Anda bisa belajar terkait hal tersebut juga bisa meningkatkan outcome atau pendapatan atau penghasilan Bapak Ibu semua. Nah, apa sih manfaatnya? Jadi dengan adanya literasi keuangan ini, Bapak Ibu bisa mampu mengelola keuangan dengan baik ya. Salah satunya yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu 17 cara mengelola keuangan secara pribadi waktu itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah bijak dalam menggunakan keuangan dan bisa menjadi sejahtera. Bapak Ibu juga sudah bisa bijak ya, mana yang baik dan mana yang buruk ya bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian juga bisa terhindar dari penipuan ya terkait dengan investasi, tabungan dan lain sebagainya. Kemudian juga yang keempat adalah bisa adanya distribusi keuangan yang lebih merata. Jadi bisa Bapak itu tidak hanya memilih tabungan saja, tetapi sekarang bisa menggunakan saham, obligasi dan lain sebagainya yang bisa menjadi alternatif dalam distribusi kekayaan Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satu manfaatnya juga terkait literasi keuangan adalah Bapak Ibu bisa terhindar nih ya dari pertama yaitu pinjaman online atau hutang yang melalui pinjol ya atau pinjaman online. Nah, Bapak itu juga bisa terhindar dengan Bapak itu memahami adanya literasi keuangan tadi, pentingnya bagaimana resikonya, bagaimana terkait tabungan dan investasi ini. Jadi Bapak itu bisa terhindar dari hal tersebut. Kemudian penipuan, ya kadang berkedok minta uang transfer ya. Terkadang kan ada beberapa yang mendapat penipuan ya, klik ini, ya, klik ini, klik link ini, atau misalkan mama minta pulsa dulu gitu ya. Kalau sekarang juga sama, ibu di rumah sakit, padahal ibunya baik-baik saja. Itu padahal ibunya baik-baik saja dan mereka minta transfer untuk biaya pengobatan gitu. Nah, itu juga penting Bapak Ibu dengan mempelajari literasi keuangan juga akan menghindari terkait dengan waspada penipuan. Nah, sekarang juga ada waspada investasi bodong ya, arisan bodong gitu ya. Jadi banyak sekali investasi bodong yang berkeliaran ya. Apabila kita tidak memiliki literasi keuangan yang baik, Bapak Ibu bisa terjerumus ya. Pengelolaan resikonya harus tahu. Oh, dengan adanya investasi misalkan ya, investasi dengan uang yang begitu banyak, apakah nanti itu bisa aman atau tidak? Nah, itu harus Bapak Ibu juga eh, Pahami. pahami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini juga sekarang gaya hidup hedon ya. Nah, dengan uang pas-pasan terkadang kita juga gaya hidup hedon ya, semuanya dibeli ya, tidak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kan kadang kita bukan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kemauan. Padahal kebutuhan kita tidak seperti itu. Maka dengan adanya literasi keuangan ini, gaya hidup itu juga bisa hindari gitu ya. Pakai kerudung si ibu petani lalu rehat di pohon meranti. Mulailah menabung saat ini untuk cadangan di hari nanti. Jadi Bapak Ibu mulai cerdas, generasi cerdas finansial dapat dimulai dari pendidikan keuangan sejak dini untuk anak. Jadi mulai dini anak-anak Bapak Ibu bisa diajarkan terkait dengan literasi keuangan agar semuanya bisa terkendali dan
perlu diwaspadai juga tentang pengelolaan resikonya. Bapak Ibu juga untuk aparatur desa juga berhati-hati juga nggih. Terkadang ada investasi bodong, kemudian tadi juga ada pinjaman online yang mungkin nantinya terkadang bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun, kapanpun. Jadi Bapak Ibu bisa menghindari dengan mempelajari adanya literasi keuangan, resiko-resiko apa sih kalau misalkan kita menggunakan pinjaman online dan lain sebagainya. Dan itu perlu Bapak Ibu camkan dan Bapak Ibu cermati. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung atas penyampaiannya dan pemaparannya. Semoga bisa kita sama-sama belajar, G. Untuk sesi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, bertanya atau berkomentar, kami persilahkan. Monggo silakan Bapak Ibu. Mas, kalau saya takut ya Pak Mas. Bapak, sama saya boleh bertanya. Monggo silakan mungkin dari Desa Umbul atau dari Mbak Ya, Heni jadi Eka, silakan jika ingin bertanya. mungkin di desa, mungkin Bapak Ibu mungkin yang literasi keuangan itu terkait bagaimana Bapak Ibu semuanya lebih waspada terkait pengelolaan risikonya ya. Tadi misalkan ada investasi dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu bisa melihat dulu resikonya, resiko-resiko apa yang akan nanti ditimbulkan. Jangan sampai dengan adanya apa ya, misalkan investasi, misalkan ada yang investasi emas dan lain sebagainya, tetapi Bapak Ibu tidak mengeceknya terlebih dahulu, bisa-bisa nanti bisa investasi bodong dan lain sebagainya seperti itu sih. Jadi dicek dulu ya terkait resiko dan lain sebagainya gitu. Apalagi juga tabungan, kemudian saham dan lain sebagainya juga penting ya sebenarnya. Cuman kita harus juga pandai, bijak dalam menangani hal tersebut. Gitu. Gaya hidup hedon juga sama, gitu. Gaya hidup hedon itu kan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebutuhan ya, karena kemauan gitu. Maunya ini, tapi kebutuhannya tidak, kemampuan keuangan tidak mencukupi. Jadi hal tersebut juga perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Agung. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang akan menanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada nggak apa-apa Pak. Mungkin gitu. Bisa, bisa. Ini bisa di-share ya. Ada yang kalau tidak ada ditanyakan, gimana Mas? Begini Pak, Oke. mungkin bisa saya tambahkan ya tentang manfaat literasi. Monggo, Ya. monggo, betul. Tadi Bapak Agung menjelaskan bahwa dengan memahami literasi keuangan, kita bisa mawas diri, misalnya menghindari pinjol, menghindari penipuan, waspada investasi bodong, kemudian kita juga bisa menata keuangan kita supaya tidak bergaya hidup hedon. Mungkin gini Mas Agung, dari yang sering viral sekarang itu adalah tentang pinjaman online, deh. Oke.
di pinjaman online itu kan tidak semuanya memiliki izin OJK kan, Gi, Pak Agung. Betul. Kemudian kadang-kadang pihak-pihak yang menawarkan pinjaman online itu meminta kepada calon nasabahnya untuk memfoto diri dan menunjukkan KTP-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin juga dialami teman-teman lain di desa, apakah ini ada aspek hukumnya? Apakah ini sah gitu, Mas Agung? Mohon penjelasannya. Oke, nah, terkait hal tersebut itu harus kita pahami bersama bahwasanya kita lihat terlebih dahulu ya terkait hal tersebut itu kan memang sekarang marak ya tiba-tiba dikasih beras terus tukar sama foto KTP dan lain sebagainya. Itu jangan langsung tiba-tiba memberikan KTP dan lain sebagainya. Kita tanyakan dulu kepentingannya untuk apa dan lain sebagainya ya. Kalau dari pihak desa sih kalau seperti itu kan nggak mungkin ya. Kalau pas tiba-tiba langsung minta foto KTP di anu dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan dari pihak lain yang bukan dari pihak desa, mohon untuk Bapak Ibu berhati-hati ya karena nggak semuanya itu baik ya. Karena memang kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba foto ya, foto KTP dan lain sebagainya, itu bisa terjadi penyalahgunaan terkait dengan identitas Bapak Ibu semuanya. Dan itu nanti bisa berisiko juga. Makanya dengan adanya hal tersebut, Bapak Ibu harus mengetahui nggak semuanya itu kapan sih kita harus foto KTP, kapan sih kita memberikan KTP kita. Nah itu harus dipahamkan kepada pemerintah, kepada masyarakat yang ada di desa, bahwasanya KTP itu memang penting untuk Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan digunakan secara apa ya, tidak semestinya gitu ya. Jadi misalkan ada orang minta foto KTP itu langsung aja diberikan, jangan. Jadi ditanyakan dulu kepentingannya apa, terutama kalau bukan dari pemerintah desa. Jadi penting ya nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwasanya misalkan ke desa kan kalau orang-orang tua yang sepuh-sepuh itu kan nggak paham ya pokoknya kalau disuruh foto KTP langsung aja ya diberikan KTP-nya ini tapi nanti bisa dijelaskan kepada masyarakat yang ada di desa bahwasanya hal tersebut tidak apa ya kalau memang bukan dari pemerintah desa ya jangan langsung diberikan foto KTP-nya gitu atau KTP-nya gitu ya untuk difoto kan seperti itu. Kebanyakan kan langsung diberikan ya Bu ini tukar beras tapi foto KTP foto gitu kan gitu. Nah, itu harus berhati-hati juga. Tuh. Penyalahgunaan data ya data yang ada di NIK itu kan data digital gitu. Sekarang seperti itu apalagi investasi bodong kalau di desa kan kadang itu ya arisan bodong gitu-gitu ya. Nah, arisan pakai daging dan lain sebagainya. Ya, memang benar, tetapi dipahamkan dulu resiko-resiko apa, misalkan ya, tiba-tiba nanti di tengah jalan, tiba-tiba mereka nggak mampu bayar ataupun mereka dibawa kabur uangnya. Nah, itu juga perlu berhati-hati juga. Ya. Mengenali resiko latar belakangnya seperti apa sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mas Agung ya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, G, bahwa literasi pemahaman keuangan itu sangat penting di lembaga keuangan, instansi, pemerintahan desa, masyarakat, dan untuk level paling bawah rumah tangga. Karena juga banyak juga eh, penipuan-penipuan yang beredar, jadi mungkin Ya, teman-teman perangkat desa, Pak Inggi, kita semua bisa saling mengingatkan. ya, atau Untuk misalkan dapat selanjutnya WA. mungkin ada yang ingin bertanya, Ya, masih misalkan dapat saya WA beri gitu ya. kesempatan sebelum kita akhiri sesi ini. Pak Rahman, Masih terbuka. misalkan kalau ada dapat WA, tiba-tiba ada link klik gitu ya, link undangan pernikahan klik gitu ya, ataupun apa itu jangan langsung diklik gitu ya. Nah, itu sama salah satu literasi keuangan ya. Jadi Bapak Ibu itu penting ya. Perlu memahami bahwasanya nggak semuanya itu harus langsung diklik dan sebagainya. Karena nanti itu salah satu cara untuk membobol keuangan Bapak Ibu semuanya, termasuk dari banking dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan dapat misalkan ada link klik misalkan dapat hadiah 100 juta gitu ya dari A B C D E nah itu jangan langsung diklik. Nah, pastikan dulu gitu ya apakah informasinya benar dan lain sebagainya jangan langsung diklik kan kadang dikasih klik tautan ini gitu ya jadi jangan langsung diklik gitu. Oke, saya jelaskan kembali nggih, dari pemaparan Mas Agung bahwa memang zaman sekarang banyak sekali link-link. Link-link kadang yang dilewatkan melalui WhatsApp, Telegram, dan sebagainya.
kita harap waspada, tidak langsung mengklik link itu ataupun tidak jelas. Walaupun itu isinya mungkin yang saya nggih, kadang-kadang permintaan data BPJS yang tidak resmi, bukan dari linknya BPJS ataupun hadiah arisan, jangan diklik. Karena dari Polda sendiri dinyatakan bahwa kadang link itu jika kita klik bisa meretas isi HP kita. Betul. Jadi jika di HP kita itu ada akun misalnya akun keuangan Brimo dan sebagainya itu bisa diretas. Jadi Bapak-bapak Ibu harap hati-hati dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Monggo, apakah ada yang bertanya atau bagaimana Pak Agung? Apa kita mengakhiri sesi ini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri aja ya. Mungkin ya. Jadi dengan adanya literasi keuangan ini, jadi kita perlu berhati-hati ya. Jadi dengan ada literasi keuangan kita dapat mengetahui resiko apa yang mungkin dapat ditimbulkan dengan adanya beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pandai-pandailah untuk memilih ya, tabungan, investasi maupun apapun itu dalam pengelolaan keuangan Bapak Ibu semuanya. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Dari penyampaian hari ini bisa kita simpulkan beberapa poin tentang pentingnya literasi, bahwa literasi di atas tahun 2017 itu kita memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama menghindari pinjol, menghindari penipuan, waspada terhadap investasi bodong, dan kita bisa menata hidup kita untuk menghindari gaya hidup hedon atau yang mewah yang di luar kemampuan kita. Eh, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Agung Haryono atas pemaparan dan diskusi serta tanya jawabnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang Terima sudah kasih bergabung. semuanya. Mungkin dengan diskusi hari ini bisa mendapatkan banyak bekal ilmu yang bisa diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bekerja dan sebagainya. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Bagi yang belum menyalakan kamera, monggo dinyalakan Bapak Ibu. Cukup. Kalau mau klik foto gimana Mas? Stop Mas, stop. Screenshot, ayo. Screenshot aku nih. Ada yang sih? Monggo, sebentar nggih, akan kami screenshot pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sampun Mas? Tahan lagi. Satu lagi. Yang ganteng Mas dan Ibu. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ibu, serta. Sebelum ditutup Pak Agung. Pak Agung. Oke Pak, Umbul, monggo, Umbul. Ini kan sebelum ditutup cuma mau menyampaikan Pak. Oke. Tadi kan dibuka dengan pantun. Saya tutup dengan pantun juga. Oke, monggo Pak, monggo Pak. Ke Pontianak beli gunting, ke Gunung Mantap. Gambir beli terasi. Cakep, Gak cakep. enak kalau rapat Zoom meeting, karena yang hadir gak dapat konsumsi. Masuk. Mantap Pak. Oke. Cakep, cakep, cakep.